Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Pra Ramadan dari kelas Penjas 2C. NPM saya 192191113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Langsung saja, yang pertama adalah hakikat kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa dalam periode waktu tertentu untuk mencapai gelar atau ijazah tertentu. Yang kedua ada hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Yang kedua adalah landasan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RJPMN. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu adalah landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat, modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu ada landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dan segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap akan ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang keempat adalah landasan teoretik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menerapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar
Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global, yaitu ada 14 prinsip kurikulum 2013 yang dimaksud. Yang pertama yaitu peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergent yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Yang sembilan, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Suasana belajar menyenangkan dan menantang. Yang selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk para siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pembelajaran atau pelajaran per semester. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Standar Nasional Pendidikan BSNP. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. 8 standar nasional tersebut terdiri dari yang pertama yaitu standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik. Yang kedua yaitu ada standar proses. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif, dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu ada standar kompetensi lulusan. Standar ini merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah dasar atau SKL tersebut bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang keempat, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan kriteria pendidikan prajabat dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Kualifikasi akademi S1 dan 4
Macam kompetensi yang wajib dikuasai guru adalah beberapa poin yang mungkin sudah dikenal terkait dengan standar nasional ini. Yang kelima yaitu ada standar sarana dan prasarana. Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran. Misalnya yaitu ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Yang keenam yaitu ada standar pengelolaan. Standar keenam ini yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah berkaitan dengan pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. Yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang terakhir yaitu ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.